Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gagah Buana Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik dada atau dalam bahasa medisnya pemeriksaan fisik thoraks. Pada pemeriksaan thoraks terdapat dua bagian utama yang penting untuk kita periksa, yaitu pemeriksaan paru-paru dan pemeriksaan jantung. Untuk melakukan pemeriksaan ini, kita membutuhkan seorang probandus, kemudian hand sanitizer atau bisa dengan cuci tangan dan lain-lain, supaya tidak lupa untuk prinsip aseptik antiseptiknya dilakukan. Kemudian cukup dengan stetoskop. Stetoskopnya usahakan yang ada membran dan ada belnya. Baik. Kita tes dulu stetoskopnya. Baik. Ya, terdengar baik. Kemudian kepada probandusnya kita jelaskan maksud pemeriksaan fisik kita. Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada dada Bapak, sehingga nanti Bapak harus membuka baju. Ya, nanti akan kita tutup tirainya sehingga privasi Bapak akan terjamin. Begitu Bapak, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau sudah jelas bagi probandus, kita bisa lakukan pemeriksaan. Mulai dari pemeriksaan paru-paru. Untuk pemeriksaan paru-paru, kita akan memulai pemeriksaan dari yang pertama inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan diakhiri dengan auskultasi. Untuk pemeriksaan inspeksi, kita bisa melihat pada dinding pasien, dinding dada pasien, dari arah depan, arah samping, dan kemudian dari arah belakang. Dari arah depan, kita tentukan kesimetrisan. Jadi di sini ada garis imajiner, ya. Kita lihat kanan dan kiri, apakah sama atau tidak. Kemudian dari arah samping, mari Bapak coba hadap samping dulu, hadap sini. Ya. Dari arah samping kita bisa melihat bentuk dada. Bentuk dada. Untuk bentuk dada, kita bisa lihat di sini, dadanya di bagian depan bagaimana, bagian belakang bagaimana, termasuk bentuk punggungnya. Nah, untuk dada yang mengembang ke depan, ini kita sebut dengan barrel chest. Ya, dadanya diameternya akan lebih besar depan belakang dibanding kanan dan kiri. Jadi itu namanya barrel chest. Atau mungkin bentuk dadanya yang lain, misalnya dia agak menunduk, agak tengadah, ya seperti itu. Itu bisa macam-macam. Setelah menilai kesimetrisan dan bentuk dada, kita dilanjutkan dengan menilai frekuensi pernafasan atau upaya menarik nafas dan menghela nafas. Di sini dihitung selama 1 menit dengan melihat jarum jam tangan ataupun jam dinding yang ada di ruangan. Dihitung selama 1 menit. Untuk gerakan nafas yang normal adalah berkisar antara 12 sampai 24 kali per menit. Tetapi ketika pasien dalam kondisi istirahat seperti ini, angka 24 itu sebenarnya terlalu cepat. Jadi biasanya dia tidak sampai dengan 18 kali per menit. Dilihat pula dalam bentuk usaha bernafasnya. Apakah ada tambahan otot gerak bantu nafas? Seperti daerah sini misalnya, apakah dia akan mencekung di atas klavikula, apakah dia akan mencekung, atau ada retraksi-retraksi pada dinding-dinding dada, yaitu retraksi pada interkosta. Itu juga menunjukkan usaha nafas yang berlebihan. Artinya ada penambahan otot gerak nafas. Gerakan nafas kanan dan kiri harusnya sama, bersama-sama. Kanan dan kiri ketika tarik nafas, menghela nafas, itu akan sama naik turunnya. Itu juga perlu diperhatikan pada saat inspeksi. Apakah ada ketinggalan gerak nafas pada sisi kanan ataupun sisi kiri.
Langkah selanjutnya untuk pemeriksaan adalah palpasi. Palpasi menggunakan kedua tangan pemeriksa. Palpasi pertama dilakukan adalah dengan meraba permukaan dinding dada, baik itu depan maupun belakang, sesuai dengan keluhan penderita. Misalnya, ada benjolan di daerah dada kanan, maka kita harus palpasi dada kanannya. Ada benjolan di dada kiri, kita palpasi. Kita tentukan apa yang kita raba, mobilitasnya, konsistensinya, ukurannya, dan lain-lain. Kalau tidak ada keluhan, cukup palpasi secukupnya di regio, apakah ada kelainan. Kalau tidak ada, ya kita lanjut ke palpasi berikutnya. Palpasi khusus untuk pengembangan paru-paru. Yang pertama, palpasi untuk meriksa apakah pengembangan parunya simetris atau tidak, dan yang kedua untuk pemeriksaan vokal fremitus dari suara. Baik. Untuk pemeriksaan pengembangan paru-paru, kita letakkan kedua ibu jari dan telapak tangan seperti yang saya contohkan. Ibu jari melakukan penekanan terhadap kulit sehingga kulit akan tertekuk di tengah. Terus kemudian diminta pasien untuk menarik nafas. Kemudian hembuskan nafas. Lagi. Ya. Ketika pasien menarik nafas, maka ibu jari akan bergerak ke arah lateral dan akan mendatar dari lekukan yang ada di tengah. Dan ketika menghembuskan nafas, maka akan kembali seperti semula. Dinilai apakah ada perbedaan antara kanan dan kiri. Untuk normalnya adalah sama. Teknik ini bisa dilakukan pada punggung pasien juga. Mari Bapak coba berputar di punggung pasien. Diletakkan di bawah skapula. Tarik nafas Bapak. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Iya. Kemudian teknik berikutnya untuk menilai vokal fremitus suara. Vokal fremitus suara kita tempelkan di sisi pinggir dari tangan. Di dua tempat. Kelihatan? Kita nilai resonansi yang akan muncul, yang akan terhantarkan kepada tangan kita. Dengan menginstruksikan pasien untuk memberikan suara wolu-wolu. Coba Bapak. Wolu-wolu. Ya, getarannya kanan kiri harusnya sama dan akan terasa normal. Jika fremitus dari salah satu paru-paru ini meningkat ataupun yang satunya menurun, maka ada kelainan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi sebaiknya dilakukan dengan posisi pasien berbaring. Untuk pertama, kita lakukan untuk batas paru-paru. Jadi, kita lakukan perkusi pada paru-paru kanan dan kiri. Untuk pemeriksaan paru-paru selalu lakukan pemeriksaan pada sisi kanan dan sisi kiri. Untuk tekniknya seperti perkusi di tempat lainnya, yaitu dengan menggunakan jari tengah dan ditaruh di dinding dada, dan kemudian jari tengah tangan satunya untuk mengetuk. Ya. Ya. Nah, untuk metodenya, untuk bagaimana cara memperkusi yang baik adalah dilakukan dengan cara diketuk kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri, seterusnya sampai semuanya sudah dilakukan perkusi. Tetapi untuk tahap awal kita bisa lakukan untuk menilai batas paru. Suara paru yang normal adalah suaranya sonor. Baik, kita mulai. Masih normal. Nah, ini sudah mulai meredup. Jadi batas parunya adalah di sini, di SIC 5. Kemudian yang sisi kiri kita lakukan juga.
Ya, sama juga di SIC 5, di sekitar itu. Dia suaranya sudah mulai meredup. Tetapi batas paru ini masih bisa meleset karena organ yang ada di sana, kalau di kanan ada hati, kalau di kiri ada jantung. Sehingga suara redupnya mungkin bukan berasal dari diafragma, tetapi dari jantung maupun dari hati. Kemudian kita lakukan perkusi secara merata di seluruh regio dada. Kita bandingkan kanan dan kiri, sama. Kemudian kita bandingkan lagi, sama. Sudah mulai redup, kemudian di lateralnya juga redup. Ya. Kita bandingkan kanan dan kiri, bagaimana terdengar. Harusnya kanan dan kiri sama dengan suara sonor. Setelah melakukan perkusi dengan cara berbaring, kita kembali posisikan pasien dalam posisi duduk. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Pada stetoskop terdapat sisi membran untuk frekuensi yang tinggi dan sisi bel untuk frekuensi yang rendah. Suara nafas memiliki frekuensi yang tinggi sehingga kita pakai yang membran. Area yang diperiksa dengan stetoskop adalah seluruh area paru. Mengapa pasien diperintahkan untuk duduk kembali? Karena bagian paru belakang juga penting untuk dilakukan auskultasi supaya tidak terlupa. Suara yang dihasilkan dari auskultasi tergantung lokasi di mana kita menaruh stetoskop. Jika kita letakkan stetoskop di area trakea, proyeksi dari trakea, maka yang terdengar adalah suara trakea. Jika kita letakkan stetoskop pada proyeksi bronchus, maka yang terdengar suara bronchial. Jika kita letakkan di area bronchiolus, maka akan terdengar suara bronkovesikuler. Tetapi jika kita letakkan di area yang di lateral dari paru-paru atau di area proyeksi dari parenkim paru, maka kita akan terdengar suaranya adalah vesikuler. Untuk pemeriksaannya dilakukan sama dengan pemeriksaan perkusi, yaitu dibandingkan antara kiri dan kanan. Kiri dan kanan, jadi berpindah-pindah. Untuk membandingkan antara kiri dan kanan apakah suaranya sama. Tidak boleh lupa bagian samping juga perlu didengarkan, bagian samping. Juga dari belakang. Setelah ini kita praktekkan untuk yang belakang. Baik, Bapak ketika saya periksa, nanti Bapak tarik nafas dan keluarkan nafas secara normal ya Bapak. Balik badannya Bapak.
Ketika menemukan suara trachea pada proyeksi trachea berarti normal. Tetapi ketika Anda mendengar suara trachea pada proyeksi non-trachea, itu tidak normal dan harus dicatat. Temuan-temuan yang tidak normal kemudian dicatat, dan ada tidaknya suara tambahan seperti wheezing, krepitasi, ronchi juga perlu dicatat. Baik, kita lanjut kepada pemeriksaan fisik thoraks 2, yaitu pemeriksaan fisik pada jantung pasien. Untuk pemeriksaan fisik pada jantung dilakukan juga sama dengan pemeriksaan pada paru-paru, yaitu dimulai dengan inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi, kita pertama lihat daerah prekordial atau perikordial, yaitu daerah di sekitar jantung. Daerah di sekitar jantung ada di daerah sternum, yaitu di dinding ini. Jika kita melihat ada penonjolan, misalnya dada kirinya lebih tinggi dibanding dada kanan, itu kita bisa curiga adanya kelainan jantung bawaan. Dadanya cekung ke dalam, itu juga bisa ada jantung bawaan. Dadanya terlalu menonjol ke depan, seperti yang tadi, barrel chest, itu juga bisa kita curiga adanya kelainan jantung cor pulmonale. Seperti itu, kita perlu catat bentuk area prekordialnya bagaimana. Apakah pectus excavatum, pectus carinatum, atau datar normal, atau barrel chest. Kemudian yang dilihat adalah ictus cordis. Ictus cordis dengan posisi duduk susah dilihat, harus dengan posisi pasien tidur. Bisa diperjelas dengan tidur miring ke kiri. Tetapi pada pasien dengan pembesaran jantung maupun gagal jantung, ictus cordis akan lebih jelas terlihat. Dengan posisi duduk pun akan tampak jelas. Normal ictus cordis ada di daerah dekat papilla mamae atau di SIC 5, linea mid clavicula. Daerah di sini jika nampak adanya denyutan pada dinding jantung, itulah yang disebut ictus cordis. Ictus cordis normalnya tidak terlihat. Jika kita melihat ictus cordis, maka kita boleh curigai adanya pembesaran jantung sisi kiri. Pemeriksaan berikutnya yang bisa kita cari adalah denyut lain. Denyut yang lain adalah denyut dari ventricle kanan atau kita sebut right ventricle heaving, yaitu ketika daerah ventricle kanan di sini letaknya, proyeksinya ada di daerah ini, dia akan menjadi seperti bergelombang. Jadi tangan kita akan seperti terdorong begini kalau kita raba. Tapi pada inspeksi kita akan melihat adanya denyut. Denyut pada dinding dada semuanya tidak normal. Kemudian kita lihat juga adanya proyeksi dari aorta. Letaknya di sini. Jika dia juga berdenyut, juga tidak normal. Jangan lupa pasien juga diminta untuk menoleh. Coba Bapak toleh ke sana. Ya. Di sini masih masuk area dada. Jika di daerah ini masih ada denyut, itu juga tidak normal. Karena di sini adalah denyut dari vena jugularis yang akan bermuara ke atrium kanan. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu palpasi jantung. Untuk palpasi kita menggunakan 3 jari. Palpasi yang pertama dilakukan adalah palpasi ictus cordis. Jika kita sudah melihat pulsasi, maka kita lanjutkan dengan
palpasi. Tetapi jika kita tidak melihat pulsasi, maka kita lakukan ke proyeksi normalnya ictus cordis, yaitu di daerah SIC 5, SIC 4 sampai 5, linea mid clavicula yang sinistra. Normalnya ictus cordis teraba. Kita bisa lanjut diturut ke lateral jika tidak teraba. Ya. Butuh latihan untuk bisa mendeteksi adanya denyut ictus cordis. Deskripsikan kuat angkatnya, apakah seperti menghantam-hantam atau dia hanya mengangkat sedikit. Ictus cordis yang normal hanya berupa teraba seperti denyut, tidak menghantam-hantam. Palpasi berikutnya kita lakukan pada daerah sternum untuk menilai adanya denyut dari ventrikel kanan. Adakah goyangan RV heaving atau tidak? Kemudian lakukan palpasi juga pada proyeksi dari katup-katup jantung lainnya. Pada katup pulmonal di sisi kiri, katup aorta proyeksinya ada di sisi kanan, trikuspid ada di sternum, mitral ada pada apex. Yang dinilai ada tidaknya thrill. Thrill itu apa? Thrill itu adalah getaran. Seperti kalau Anda punya kucing itu, dia bergetar. Jadi seperti mesin itu, bergetar. Nah, seperti itu akan teraba di tangan. Itu yang disebut thrill. Jika terdapat thrill, maka catat. Nanti berguna untuk mendeskripsikan bising jantung. Pemeriksaan selanjutnya adalah perkusi jantung. Perkusi jantung sebenarnya sudah jarang dilakukan karena tujuannya adalah untuk menentukan batas jantung. Apakah jantung itu besar, kardiomegali, atau jantung itu tidak besar. Kesepakatan terakhir adalah jika kita bisa meraba ictus cordis itu letaknya sudah bergeser ke lateral, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa jantung membesar atau kardiomegali. Tidak perlu didukung dengan perkusi. Tetapi pemeriksaan fisik merupakan usaha untuk mengumpulkan data objektif. Sehingga makin banyak data objektif, maka makin kuat dugaan kita. Untuk perkusi jantung, kita mulai dari lateral. Bapak, maaf tangannya agak dibuka. Kita cari SIC2. Dari SIC2 kita mulai ketuk dari lateral sampai teraba redup. Ini batasnya. Kemudian dari batas itu kita turun ke SIC3. Ini sudah pasti redup sampai berubah menjadi sonor. Maka jarak ini adalah batas jantung kanan dan kiri. Ini adalah jarak normal karena jantung yang normal ukurannya seperti ini. Dia tidak melebihi dari SIC, linea mid clavicula, dan tidak melebihi dari sternum. Tetapi kalau dia sudah sampai dengan sternum, berarti curiga pembesaran jantung kanan. Jika dia melebihi dari linea mid clavicula, maka pembesaran jantung sisi kiri. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi dari jantung. Untuk auskultasi jantung, kita mayoritas menggunakan membran. Tetapi beberapa suara tambahan didengarkan dengan bel. Sehingga teknik pemeriksaannya adalah kita letakkan membran dulu, kita dengarkan dengan seksama, kemudian kita putar untuk didengarkan dengan bel. Apakah ada suara tambahan dengan frekuensi yang rendah? Untuk lokasi pemeriksaannya,
dilakukan pada 4 titik utama katup jantung. Pertama adalah daerah apikal, di sini mewakili proyeksi dari katup mitral, kemudian di daerah sternum, di sini adalah mewakili proyeksi dari katup trikuspid, kemudian di parasternal kiri atas mewakili proyeksi dari katup pulmonal, dan parasternal kanan atas mewakili dari proyeksi katup aorta. Suara normal dari jantung tersusun dari suara S1 dan S2. S1 terdiri dari komponen katup mitral dan komponen katup trikuspid, sedangkan S2 tersusun dari komponen katup aorta dan katup pulmonal. Bagaimana cara membedakan S1 dan S2? Tentu adik-adik sudah baca, sudah cari tahu bagaimana cara yang pas untuk memeriksa, apakah dengan meraba nadi pasien atau dengan cara lain. Tetapi saya pribadi lebih suka, lebih teliti jika mendengarkannya dengan seksama dengan melihat frekuensi denyut jantung dengan pertimbangan kondisi denyut jantung pasien tidak cepat. Oleh karena itu, yang dinilai pertama kali saat auskultasi adalah denyut jantung pasien. Berapa kali per menit. Normalnya, denyut jantung pasien itu adalah 60-100 kali per menit. By textbook seperti itu. Tetapi ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, kondisi pasien istirahat. Jantung yang istirahat itu denyutnya sekitar 60 sampai dengan 80. Sehingga kita bisa mengetahui betul mana yang S1, mana yang S2. Bagaimana bisa? Karena S1 selalu di depan S2. Saya berikan contoh. Misalnya Anda dengar suara jantung. Duk, 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 duk. Duk, duk. Jika seperti itu kita akan sulit membedakan mana S1, mana S2. Tetapi jika frekuensi jantung itu dilambatkan, maka yang terdengar akan berbeda. Menjadi duk, duk. Duk, duk. Duk, duk. Duk yang pertama adalah S1. Sedangkan duk yang kedua adalah S2. Kita coba rubah suaranya menjadi lap. Lap, dep, lap, dep, lap, dep. Jika denyut jantungnya tidak cepat, maka akan jelas yang pertama atau yang lap tadi adalah S1, yang dep tadi adalah S2. Jika Anda sampaikan bunyi jantung normal itu selalu lap, dep, itu sebenarnya kurang pas. Lap itu mewakili frekuensi yang lebih tinggi atau lebih keras. Dep mewakili frekuensi yang lebih rendah. Itu akan terdengar seperti itu jika kita tempelkan stetoskop di daerah apex. Mengapa begitu? Karena di daerah apex dekat dengan sumber suara dari mitral atau sumber suara S1, sehingga suara S1-nya akan lebih keras. Tapi ketika kita tempelkan di daerah pulmonal atau aorta, maka yang akan terdengar akan terbalik. Jadi dep, lap, dep, lap, dep,
lap seperti itu. Jadi tergantung dari posisi kita menempelkan stetoskop. Deskripsi suara jantung yang normal selain tersusun dari S1 dan S2, kita juga harus deskripsikan apakah ada S1 yang mengeras atau S2 yang mengeras. Bagaimana cara pemeriksaannya? S1 yang mengeras jika kita tempelkan stetoskop di atas, di area pulmonal maupun aorta. Kalau terdengar sama keras, lap-lap, berarti komponen S1-nya mengeras. Karena harusnya dep-lap. Kita tempelkan di bawah, di apex. Jika suaranya lap-lap, maka S2-nya mengeras. Karena harusnya lap-dep. Berikutnya kita harus jelaskan juga sifat dari bunyi jantung tersebut. Bunyi jantungnya apakah tunggal atau terpisah? Karena S1 dan S2 tersusun dari masing-masing tersusun dari dua komponen. S1 komponen mitral dan trikuspid, S2 pulmonal dan aorta. S1 terpisah atau split, S2 terpisah atau split itu bisa terjadi ketika kedua katup tersebut menutup tidak bersamaan. Yang kita sering temui, terutama jika adik-adik memeriksa anak-anak, adalah S2 split, yaitu pecahnya suara dari S2, tetapi inkonstan atau tidak konstan. Jadi kadang split, kadang tidak. Lap dedep. Nah, itu split, lap dedep. Jadi ada pecahnya. Makin pecah, splitnya makin jelas, lap dedep. Itu sangat jelas, maka kemungkinan adanya kelainan jantung bawaan makin tinggi. Sehingga sangat penting dilakukan pemeriksaan tersebut. Splitting dari S2 itu bisa terjadi secara fisiologis jika kita melakukan inspirasi dalam. Jadi, jika kita menemukan suara splitting, kita harus yakinkan betul apakah itu konstan atau tidak. Bisa juga dengan melakukan manuver. Ya, dengan cara pasiennya diminta untuk tarik nafas dalam dan kita dengarkan apakah splittingnya itu muncul. Kalau muncul bisa saja normal. Jadi pemeriksaannya adalah dengan cara pasiennya diminta untuk ekspirasi kemudian tahan nafas. Keluarkan nafas, tahan. Pada saat itu kita dengarkan. Karena normalnya jantung itu tidak akan pecah suaranya, S2-nya, jika dalam kondisi ekspirasi. Saya berikan contoh. Bapak sekarang tarik nafas, kemudian keluarkan. Ya, keluarkan. Tahan dulu ya, Pak. Ya. Tarik nafas kembali. Jadi dipastikan saat ekspirasi tahan nafas tersebut tidak terjadi splitting. Kondisi tidak normal ketika ekspirasi, splitting tetap terjadi. Baik, untuk pemeriksaan auskultasi yang terakhir adalah menentukan ada tidaknya bunyi jantung tambahan. Bunyi jantung tambahan ada banyak sekali, tetapi yang umum yang wajib kita tahu dan periksa adalah bising jantung dan irama derap atau galop. Bising jantung terjadi karena perbedaan tekanan antara dua ruang, ruang 1 dan ruang 2, sehingga aliran darah melewati celah yang sempit. Bising jantung ini bisa kita dengarkan pada proyeksi dari masing-masing katup. Sehingga kita bisa dengarkan proyeksi dari katup mitral pada apex, proyeksi pada katup trikuspid di sternum, dan di parasternal kiri atas adalah proyeksi katup pulmonal, parasternal kanan atas adalah katup aorta. Sehingga jika kita temukan bising jantung di sana, kita sampaikan apakah itu bisingnya milik mitral, bisingnya milik trikuspid, atau bising milik aorta
atau pulmonal. Deskripsi kemudian adalah menentukan bising itu terjadi pada fase diastolik atau fase sistolik. Di sini pentingnya mendengarkan suara S1 dan S2. Durasi dari S1 ke S2 adalah bising sistolik. S2 ke S1 adalah diastolik. Normalnya S1 ke S2 lebih pendek dibanding S2 ke S1 durasinya. Sehingga contoh bising sistolik akan berbunyi seperti dek 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 dek. Jadi pada S1 dan S2 ada bisingnya. Bising diastolik akan seperti ini. Dek 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 dek. Suara bisingnya muncul pada fase diastolik. Deskripsi ini penting untuk menentukan apakah bising itu karena regurgitasi katup atau stenosis dari katup. Kemudian untuk bising jantung, kita juga tentukan adanya intensitas kebisingannya. Seberapa kuat. Untuk bising sistolik, derajatnya ada 1/6 sampai dengan 6/6. Jika bising itu disertai dengan thrill, maka dia 4/6. Oleh karena itu, perkusi tadi sangat penting untuk menentukan intensitas dari bising. Jika terdengar cukup keras, tidak ada thrill, maka 3/6. Jika terdengar lembut, 2/6. Untuk bising 1/6 itu nyaris normal. Harus didengarkan pada ruangan yang benar-benar sunyi. Sedangkan untuk 5/6 pemeriksaannya stetoskop ditempel tapi tidak menyentuh kulit. Jadi hanya di atas kulit tapi terdengar. Itu 5/6. Kalau 6/6 kita cukup mendengarkan dari jauh sudah terdengar bisingnya. Ini sudah 6/6. Untuk bising diastolik, karena dia perbedaan tekanannya tidak terlalu tinggi, tidak sampai 6, tapi hanya sampai 4. Tertinggi adalah 4/4, di mana kita bisa mendengar, bisa meraba adanya thrill dengan bising yang cukup keras. Untuk 3/4, 2/4, dan 1/4 sama dengan bising sistolik tadi. Tahap berikutnya kita harus tentukan punktum maksimum dan penjalarannya. Paling keras terdengar di mana, menjalar kemana. Kalau dia menjalar ke bahu, maka kita curiga bisingnya arahnya ke bahu. Kita harus analisis apakah ini mitral regurgitasi atau bukan. Jika dia menjalarnya ke ketiak kanan, maka bisingnya ada peralihan darah dari sisi kiri ke kanan. Maka kita bisa curiga adanya VSD. Itu hanya sebagian contoh. Adik-adik nanti silahkan baca lebih lanjut karena tidak mungkin dijelaskan semuanya saat ini. Kemudian selain bising, kita juga mendengar adanya suara galop. Suara galop adalah suara tambahan berfrekuensi rendah yang terdengar dengan bel. S3 dan S4. S3 terdengar setelah S2 dan S4 terdengar sebelum S1. Jika suara itu terdengar, maka ketika Anda tempelkan belnya akan terdengar suara seperti derap kuda. Drep, 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 seperti itu. Ya, nanti Anda bisa cek suara yang bagus, yang seperti di pasien, mungkin di internet. Untuk suara tambahan yang lain, misalnya friction rub maupun suara-suara diastolic rumble, ya, dapat
dipelajari lebih lanjut oleh adik-adik mandiri. Yang saya tekankan kemudian adalah pemeriksaan auskultasi di selain 4 tempat tadi untuk menilai pembuluh darah. Yang pertama adalah di daerah supraklavikula. Jadi di titik sini, terutama pada anak-anak atau dewasa muda, jika ada keluhan, kelelahan, mudah capek, Anda perlu tempelkan di sini karena di situ adalah proyeksi dari paten ductus arteriosus. Pemeriksaan bising jantung juga kita bisa cek di punggung. Jika di punggung terdapat suara bising jantung itu juga tidak normal. Mungkin sekian dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.